Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Nurfai, aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 NIM digit terakhir 008 dari Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, di video kali ini di mata kuliah CAD/CAM di modul 3 kita akan membuat 4 poin. Yang pertama ada poin A. Poin A tersendiri ada 4, dan lanjut untuk poin B, C, dan D. Nah, kita akan membuat kurang lebih 7 gambar teman-teman. Nah, langsung saja nanti kita lihat di videonya. Oke. Ya bisa semuanya. Oke, langsung aja kita buat lainnya dulu. Kita buat itu lain band, lalu kita corner ini buat sini. Oke, kita klik, kita smart dimension, kita ukur ukurannya menjadi 50. Lalu kita ukur ini 40. Nah, kalau seperti ini, lalu kita ke feeders, lalu kita ekstrak ini. Nah, lalu seperti ini menjadi kombinasi untuk ketiga dikasih, lalu kita klik checklist. Oke, nah, lebih seperti ini. Lalu kita edit atau menambahkan sketch, kita klik bagian ini ke kanan, lalu kita klik sketch, lalu kita bikin sketch lagi. Kita dari sini ke sini teman-teman. Nah, oke, lalu kita smart dimension, kita ukur hanya 20. Lalu kita checklist, kita ke features lagi, lalu ke extract bus. Nah, seperti ini dimensinya. Udah nomor belum? Ribai. Ada nggak? PW-nya 27 sampai 8. Lalu kita sketch lagi. Oh ya, sebelum itu kita klik bagian yang ini, kita sketch, lalu sketch. Nah, kita bikin kotaknya lagi, kita bikin sini, kita taruh sini. Lalu kita selesai, kita sebar dimension. Jadi kita 20. Nah, seperti ini. Lalu kita ke feeders, coba 17 8 kali, lalu ke extract. Jadi seperti ini. Lalu kita checklist. Oke, udah. Lalu kita buat bentar, salah buat kotak kecilnya. Gak bisa. Ini kok habis kita buat kotak kecilnya ini. Oke, kita klik bagian ini, kita sketch, kita bikin kotak, kita tutup gini. Nah, ini kita smart dimension. Seharusnya sih ini udah 20 ya teman-teman. Ukurannya udah pas dan jadi wabah ini. Lalu kita ke filters, ke extra. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita cek saja. Oke, jadi seperti ini untuk gambar pertamanya. Lalu kita lanjut ke gambar yang kedua. Dan pertama kita bikin plannya terlebih dahulu menggunakan paling kita. Lalu kita bikin kita smart dimension, lalu kita ukur ini, kita ukur jadi 50. Lalu ininya 40. Oke, seperti ini. Oke, lanjut kita features, lalu kita extrude. Nah, seperti ini kita bisa checklist. Nah, oke, nah kan jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita buat
ini teman-teman seperti potongan miring gitu. Oke, kita coba kita sini ya, kita klik bagian pinggirnya ini, kita klik kanan, lalu kita sketch, kita jalan, kita tarik. Lalu kita semua dimension, kita ukur ini 20. Nah, kita checklist, kita filters, kita extract. Ini kan ukurannya 10 ya teman-teman. Nah, kita ganti jadi 20 teman-teman. Kita enter. Nah, oke. Lalu kita checklist aja teman-teman. Kita tulis ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, kita jadi oke, kita lanjut untuk membuat potongan di atas ya teman-teman. Oke, kita klik bagian ini, kita sketch, lalu kita klik. Nah, oke, lalu kita smart dimension, kita ukur ukurannya 20 teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita ke features, lalu kita extract, hasilnya kita klik checklist. Oke, lanjut kita akan buat potongan miring seperti ini segitiga. Kita klik ini smart, lalu kita klik semua sketch, lalu kita klik jalan line, kita tarik. Oke, nah, sebelum itu kita buat garis dulu ya teman-teman, garis segitiga. Kita bisa convert dari tes, kita klik ini kurang lebih seperti itu. Ini udah bisa. Oke, kita filters, ya kita cek filters, yes, kita ke filters, kita extract. Nah, lebih seperti ini, lalu kita checklist. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk gambar yang kedua teman-teman. Kita lanjut untuk gambar yang ketiga. Oke, kita mulai buat line-nya, pakai front line, lalu kita buat persegi. Oke, lalu kita smart dimension, kita ukur 40. Oke, lalu kita ekstrak. Oke, kita ubah dari mata ini menjadi luap. Nah, habis seperti ini teman-teman, kita bisa langsung checklist centang. Nah, seperti ini, lalu kita buat. Kita buat. Kita buat kolom seperti ini, dan klik yang belakang ini, kita klik kanan, kita sketch, kita buat garis bantu teman-teman, kita center line, kita garis tarik, kita tarik lagi, lalu kita smart dimension, kita ukur dimension itu 10. Oke, kita pakai mirror aja teman-teman. Kita klik ini, lalu kita benar kita klik garis tengahnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bisa checklist. Oke, lalu kita coba features texture kurang seperti ini teman-teman, tapi kita tidak pakai extra. Oke, kita pakai extra yang benar itu, kita ulang. Ini kita bisa tambahin garis supaya tidak hilang semua garis ini.
Oke, lagi klik ini dan ini. Oke, lalu kita bisa ekstrak. Nah ini kan info ya teman-teman, karena nah ini nanti kepotong semua kan ternyata 20. Nanti misalkan ini tuh nanti otomatis nanti ini semua kepotong, jadi kita ukur aja sini 10, kita checklist. Nah jadi seperti ini nih teman-teman. Nah kita klik channel, nah seperti ini teman-teman kurang lebih. Sama kan aku kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut kita buat untuk tabungnya teman-teman di atasnya. Oke, seperti itu kita bisa klik atas ini, kita klik kanan, lalu kita sketch. Oke, kita buat garis bantu itu sebentar lain kita tarik sini. Oke, sampai centrongan lagi kita. Nah, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Biru, bentar ulang. Ulang. Kita pakai center line. Oke, kita buat lingkaran. Kita buat oke. 10. Oke, kalau seperti ini, lalu kita bisa ke factors, lalu kita ekstrak. Kan ini kan diameternya 10 ya teman-teman, ini kecil teman-teman. Kalau dicontoh kita panjang teman-teman, jadi ini diameternya memiliki jari-jari 20 teman-teman. Jadi kita bisa berubah di sini menjadi 20. Kita checklist. Nah kalau seperti ini, lalu kita bisa checklist. Nah oke, seperti ini teman-teman untuk gambar yang ketiga. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambar yang ketiga. Oke, kita lanjut untuk gambar yang keempat. Gambar yang keempat, Rode. Oke, sebelum itu kita buat bagian bawahnya dulu. Kita udah di aplikasi, nah kita bikin plan-nya dulu, kita refer plan, lalu kita buat persegi, lalu kita smart dimension, kita ukur, ini ukurannya 60 teman-teman, ini ukurannya 40. Nah oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita features, lalu kita ekstrak. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman, tiga dimensinya. Lalu kita coba lihat contohnya. Nah ini seperti memiliki jari-jari 30 teman-teman, 30 karena nah di sini satu segitiga ini memiliki nilai 10, 30 dan 30. Itu teman-teman hitungnya teman-teman. Kita coba nanti 30 bentar, seperti ini kita checklist. 30. Kita checklist. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, lanjut kita bikin untuk ininya teman-teman, potongannya. Oke, kita bisa di bagian depan, kita sketch, kita ukur aja lalu kita oke
Oke, nah kalau kita smart dimension, kita ukur ini 20, ini 20, ini 10, ini harus 10 teman-teman, dan ini harus 30. Nah, oke, terus ini kita checklist, lalu kita features, text, ini terlalu panjang teman-teman untuk ya, kita bisa buka ini menjadi 10 kita checklist. Nah, kalau seperti ini lalu kita checklist. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk potongannya lanjut kita buat lubang di atasnya. Oke, kita bisa klik atas ini, kita klik kanan, lalu kita sketch. Nah, sebelumnya itu kita buat garis bantu terlebih dahulu, lain. Bentar. Kita center line. Oke, kita klik. Oke. Kita center line. Kita oke, kita center line. Nah, oke. Oke, dan udah kita buat lingkarannya. Oke, kita buat ini jadinya 10. Oke, kita ubah ini 10. Lanjut, kita bisa features extra. Nah, kan ini kan yang 10 teman-teman, otomatis ini cuma sampai bawah itu lubangnya, terus tengah-tengahnya aja. Kita coba kita buat lubangnya sampai bawah sampai terus. Kita bisa ganti aja ya, jadi 30. Nah, kita checklist. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa checklist. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambar yang keempat. Nah, oke, kita bisa lanjut untuk gambar yang. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita lanjut untuk membuat bagian B-nya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita akan membuat fondasinya terlebih dahulu yang di bawah ini yang memiliki panjang 114 mm teman-teman. Nah, coba kita langsung buat. Kita pilih top plan, kita pilih nah, oke. Lalu kita pertama kita pilih center point stripe, kita pilih curve. Sudah, lalu kita smart dimension, kita ukur ukurannya menjadi 114. Oke, nah
Oke, lalu di sini yang jari-jarinya 32 ini teman-teman. Nah, ya kita buat coba sini. Ih, kok nggak bisa? Kadang ini ya. Jadi untuk jari-jarinya tuh 32. Nah, kalau seperti ini. Lalu kita lanjut untuk membuat lingkarannya teman-teman. Di sini kan ada dua lingkaran teman-teman, dan memiliki diameter 22 cm. Oke, kita pilih circle, kita atur, kita buat lagi di sini. Lalu kita smart dimension, ukur range ini 22, sama ini juga 22. Enter. Oke, nah, lanjut. Nah, di sini kan udah nih kita sudah membuat pondasinya. Nah, kita coba ke features, langsung kita extract. Jadi gambaran 3 dimensi seperti ini. Lalu kita disuruh untuk ketinggiannya 19 teman-teman. Jadi kita ubah di sini. Di sini ini kan 10 nih teman-teman. Nah, kita ubah menjadi 19. Enter. Lalu kita klik checklist centang. Kurang lebih seperti ini untuk pondasinya. Lalu kita lanjut untuk membuat balok yang di atasnya. Nah, seperti ini teman-teman, dan uh, memiliki lebar 64 teman-teman, dan panjangnya juga ke sini 64 juga. Coba kita buat, kita klik kanan yang bagian yang kita sketch. Nah, di sini kita buat center apa nih? Yang ini teman-teman, pokoknya center rectangle. Nah, kita buat sini. Oke, seperti ini. Kita smart dimension, kita lebarnya 64, 64. Kalau ini aturan juga 64 juga sama. Nah, oke. Nah, lanjut. Udah, kita ke features extra. Nah, ini kan sudah ke atas teman-teman, dan di sini kecil, pendek, yaitu ukurannya 19. Nah, kalau di contohnya itu dia panjangnya 45 diameternya teman-teman. Nah, jadi kita bisa ubah 19 ini menjadi 42. Kita enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tinggi teman-teman, langsung kita checklist aja. Nah, untuk fondasinya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut kita buat ininya teman-teman, potongan yang di tengah-tengahnya teman-teman. Nah, di tengah-tengahnya teman-teman. Lalu di sini ada apa namanya, ketinggian lah, ketinggian dari ini ke sini itu 13 teman-teman. Kan di sini kan 19. Nah, maka itu ini dikurang 3, kurang 19 dikurangi 3 gitu. Maka dari itu bukan teman-teman, jadi ini tuh ketinggiannya 13. Nah, ini kan aslinya 19, jadi kita dikurangin di 19 ini untuk ketinggiannya dipotong lah. Nah, lalu di sini ada panjangnya 38. Kita coba buat, kita pilih yang mau kita sketch, kita pilih ini, sketch.
lalu kita bikin ini sembarang aja teman-teman di mana gitu. Nah, aduh. Nah, di sini, oh ya, bentar. Ih, oke, kita kita harus tutup ini teman titik ketemu titik, lalu oke, kita bisa ukur untuk smart dimensionnya yaitu di sini titik ketemu titik. Eh, kok nggak bisa sih? Titik ketemu, ih, smart dimension, nggak bisa. Ih, sini bisa di sini 13, lalu ini juga kita smart dimension 13. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita ke features, kita extract cut. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kan ke pinggir ya teman-teman. Di sini kan tengah-tengah gitu, dan untuk ininya 13. 13 untuk lebar, dari sini ke sininya 13. Nah, kita bisa ubah di sini kan dari sekarang kita bikin offset, lalu kita ubah ininya menjadi 13, lalu kita balikin. Nah, kurang lebih kayak seperti ini tuh, di tengah-tengah jadinya untuk bagian yang ini dipotongnya. Nah, di tengah-tengah, lalu kita bisa di sini panjangnya 38 teman-teman. Oke, kita bisa ganti di sini 38, kita enter. Nah, kita bisa langsung klik channel ini. Nah, oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambarnya. Nah, seperti ini sama. Oke, nah di sini kan tingginya tuh 19. Nah, sedangkan di sini 13 teman-teman, karena ya dikurang gitu. Ya buat potongan ya ini di tengah-tengah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gambar bagian B. Kita lanjut untuk bagian yang C-nya. Oke, lanjut untuk gambar yang selanjutnya. Nah, sebelum itu kita akan membuat uh, bagian C, yaitu yang membuat roda seperti ini. Pertama kita membuat sketsanya terlebih dahulu teman-teman, lalu nanti di tiga dimensikan berbentuk lingkaran ini teman-teman. Nah, pertama kita membuat sketsa ini terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita langsung ke aplikasi SolidWorks. Sebelumnya kita kan pakai extrude ini teman-teman. Nah, kita sekarang pakai revolve ini teman-teman. Nah, oke, untuk kita pakai top plane, kita klik sketch. Nah, oke, sebelum itu kita buat garis apa namanya, garis bantu dulu deh ini. Oke, lalu kita bisa buat uh, sketsanya teman-teman, sketsanya seperti ini. Oke, kita pakai line, kita buat asal. Oke, miring, hilang teman-teman. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa ukur dimensinya dari titik ini ke titik ini,
Oke, ih, kok nggak bisa? Oke, sebelum itu bentar, ulang-ulang. Kita smart dimension dari titik ini ke titik ini. Oke, sebelum itu ulang deh. Ulang. Lihat, kita smart dimension, kita ke titik ini ke ini. Nah, ini jadi di sini berapa? 32 ya teman-teman. 32. 32. Nah, lanjut dari titik ini ke titik ini itu 36 teman-teman, ini teman-teman. Oke, 36. Nah, lanjut dari titik mana nih, titik ini, dari titik ini ke ini itu 70. 70 kan? 70, ya benar, 70. 70. Nah, dari titik ini ke sini itu berapa? 76. 76. Nah, baru dari titik ini tuh 86 ya teman-teman. Nah, mana nih? Nah, ini ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, kita buat eh, oh ya, kita ukur dulu nih ininya nih. Dari titik ini ke titik ini itu 12 ya teman-teman. Nah, coba lihat di sini, 12 supaya apa? Supaya ini ada ya item lah teman-teman. Nah, terus kita buat untuk mirrornya teman-teman, kita buat garis bantu dulu di sini. Nah, kalau kita ukur, kita smart dimension dari ini ke sini itu oke, bentar. Nah, di sini kan 41 ya teman-teman, jadi sekarang kita setengahnya, jadi 41 dibagi 2 itu 20 setengah teman-teman, 20,5 ya teman-teman. Jadi kita bisa di sini 20,5. Oke. Nah, terus di sini, oh ya, di sini kita hapus dulu ini, delete smart dimension, kita ukur ininya. Nah, modul. Nah, ini ada 35 teman-teman. Nah, 35 itu kita kan bikinnya setengah dulu, jadi 35 dibagi 2 itu 17,5. Oke, 17,5. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita buat mirrornya teman-teman. Kita pakai ini namanya, bukan, kita pakai mirror, kita pakai, terus kita pencet garisnya teman-teman, garis ini jangan titik. Nah, kurang lebih seperti ini udah lengkap. Lalu kita mirror aboutnya, kita klik garis tengah ini. Nah, ini kan udah nih, lalu kita cetus aja. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kalau seperti ini, lalu kita pakai ke features, lalu kita revolve, kita klik yes. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, gambarnya miring. Nah, lalu kita klik axis of revolution ini, lalu kita klik garis tengah ini yang putus-putus, klik. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita langsung aja klik centang. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambarnya. Nah, nanti kita akan buat lingkaran supaya bisa berlubang teman-teman. Oke, di sini kita buat lingkaran terlebih dahulu, lingkaran putus-putus. Kita sketch yang mau kita sketch, kita klik tengah ini, lalu kita sketch. Nah, di sini aku mau bikin lingkaran putus dulu. Oke, di sini diameternya 53 teman-teman, ini teman-teman, 53. Kita smart dimension, kita ukur
kita per 53. Nah seperti ini, lalu kita buat garis putus-putus. Kita klik lingkaran ini, kita klik kanan, lalu kita pilih construction geometry, dan udah teman-teman. Lalu kita buat lingkaran seperti ini teman-teman. Nah lingkaran kecil ini, nah, dan diameternya itu 10 teman-teman. Oke, kita lanjut, kita buat lingkaran. Kita pilih lingkaran circle, kita pilih ini, udah kita taruh di sini. Nah di titiknya ini teman-teman, di titik kita taruh sini. Lalu lalu kita smart dimension, kita atur ini jadi 10. Sini deh, sini. Ih, memang sini estetik. Nah di sini aja deh, 10. Oke, 10. Nah udah nih, lalu kita bisa ke ini. Supaya kita tidak kerja berkali-kali, kita menggunakan fitur yang namanya circular sketch pattern teman-teman. Nah lalu kita klik aja bagian yang ingin kita copy, misalkan ini. Nah ini kan udah 4 teman-teman. Nah kamu kan butuhnya 4 juga teman-teman. Nah oke, seperti itu. Lalu kita bisa checklist. Nah di sini kan masih under define ya teman-teman, masih biru teman-teman. Nah kita bisa geser, lalu kita klik titik ini, klik CTRL, klik titik tengah ini, lalu kita transiden teman-teman. Nah digabung teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah oke, kita bisa langsung ke features. Kita buat keempat lubang ini itu berlubang, kita buat namanya extrude cut. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah sebelum itu kalian pastikan di sini tulisannya drops all ya teman-teman, biar lubangnya itu saat tembus sampai ke belakang teman-teman, sampai sini. Nah oke, pokoknya kalian pakai namanya drops all ini. Nah oke, langsung aja kita checklist. Nah seperti ini teman-teman, nah ditembus gitu lubangnya. Nah oke, udah ke lingkaran empat ini udah, lanjut kita ke buat lingkaran yang tengahnya teman-teman. Oke, kita klik kanan, kita sketch, kita buat lingkaran. Oke, ini diameternya 20 teman-teman, 20. Smart dimension kita ukur 20. Dah, lalu kita ke features lagi, lalu kita ke extrude cut. Nah oke, ini pastikan kalian harus ada directionnya terus all ya teman-teman, harus ini biar lubang kalian tumbuh sampai belakangnya sini. Gambarnya tuh. Oke, kalau seperti ini langsung kita checklist aja. Nah oke, kurang lebih seperti ini untuk gambar yang bagian C. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke gambar selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk gambar yang terakhir, yang bagian D. Di sini kita akan membuat pipa, dan kita mulai dari gambar yang ini dulu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke SolidWorks. Kita sebelum itu kita klik ke plan. Nah sebelum itu kita ubah dulu ini edit dokumen units, lalu di sini kita untuk range-nya 123, kita klik OK. Nah lalu kita klik ke plan lagi, kita sketch. Nah lalu kita buat pipa itu, kita buat lingkaran, kita circle, kita buat sini. Untuk dimensinya kita buat 1,313 teman-teman. Oke, dimension 1, berapa 313 teman-teman. Ikut pencet lagi 313. Oke, enter. Dah, lalu kita features, kita extend. Nah kan seperti ini teman-teman.
Nah, lalu kita ubah menjadi apa namanya dimensinya. Bagaimana nih SolidWorks? Kita ubah ke nanti ini tuh 3125 ini dimensinya. Ini 3,125 teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita checklist. Nah, oke. Kita udah membuat apa namanya pipanya dasar. Lalu kita buat untuk bagian tengah-tengah ininya teman-teman, yang ini teman. Nah, kita klik front plane, lalu kita klik. Nah, di sini kita buat lingkaran teman-teman. Kita cari di mana titik tengahnya. Oke. Nah, di sini. Oke, kurang lebih sini teman-teman. Nah, oke, kita select, kita dimensinya itu 1,063 teman-teman. Oke, di sini kita smart dimension, kita 0,163. Oke, kita enter. Kecil banget. Oh, ini oh 1063. Kebalik ke 1063. Oke, enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita ke features, ke extract. Nah, di sini kan ini terlalu panjang teman-teman, panjang 3125. Nah, kita ubah menjadi 1,25 ini teman-teman panjangnya. 1,25. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita checklist. Nah, oke. Nah, kita sudah membuat dasarnya teman-teman. Lalu kita buat untuk apa namanya lubangnya teman-teman. Lubangnya sini. Oke, kita buat di sini. Kita sketch balik-balik benar. Oke, kita di sini di belakang. Nah, oke, kita buat lingkaran. Kita lalu kita smart dimensionnya 1,058 teman-teman. Oke, 1,058. Oke, kalau lebih seperti ini. Lalu kita bisa ke features, kita extract cut. Lalu untuk kedalamannya itu 0,720 teman-teman. Di sini kita bisa ubah 0,720. Oke, lalu kita bisa checklist. Nah, kalau seperti ini, lalu kita lanjut untuk ke ini, kita sketch lagi sama persis, kita buat lingkaran. Oke, lalu kita smart dimension. Lalu untuk diameternya sama 1,058. Oke, lalu kita ke features lagi, ke extract cut. Lalu kita checklist saja karena ini udah 0,720 teman-teman. Sesuai kedalamannya. Oke, checklist. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ini belum selesai. Oke, nah, sekarang kita lanjut untuk apa namanya
lingkaran yang kedua atau lubang yang keduanya teman-teman. Di sini ada 0824, kita buat dulu teman-teman. Kita klik kanan, kita ini, kita klik, kita buat lingkaran lagi, kita smart dimension 824. Ini 0,824. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa ke features, terus kita ekstrak. Nah, oke. Oke, di sini kan di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, kita bisa agar lubang ini sampai bawah, kita pakai tools alt. Nah, sini kan sampai bawah ya teman-teman untuk lubangnya. Kita bisa langsung aja checklist. Nah, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tuh, kurang ini. Kurang lebih seperti ini untuk di bagian dalamnya. Nah, lanjut kita buat lingkaran, apa namanya, lubang di bagian ininya teman-teman, apa namanya, yang di bagian muncul-munculnya ini. Oke, kita klik kanan, kita sketch, kita buat lingkaran, kita cari titik tengahnya. Nah, ini. Oke, kita buat dimensinya, kita 622 dulu ya teman-teman, 622 dulu. Smart dimensionnya kita kasih 622 dulu, 0,622. Oke, udah. Lalu kita ke features, extrude lagi. Lalu untuk kedalamannya itu ada 690 teman-teman. Nah, di sini kita ubah dulu supaya tidak sampai ke belakang. Untuk lubangnya kita blend, kita kasih oke, untuk kedalamannya itu 1250 teman-teman. 1250. Misalkan 1,250. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita checklist. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Lanjut, kita buat lubang yang keduanya teman-teman, yaitu yang berdimensi 848, 0,484 0,848 teman-teman. Oke, lanjut, kita sini, kita sketch, kita buat lingkaran lagi. Nah, oke, kita smart dimension, kita atur diameternya 0,848, kita enter, dah. Lalu kita features, kita extract cut. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk kedalamannya itu 0,690. Nah, ini bentar, kita posisinya salah. Dah, ini kita ubah 0,620. Ya, kita checklist. Bentar teman-teman, ada yang salah. 690 20. Nah, kita enter, udah, kita checklist. Nah, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambar yang terakhir. Oke, bentar, kurang lebih seperti ini untuk gambar yang bagian D, yaitu gambar yang terakhir. Oh ya, lalu kita di sini ada kayak semacam leher teman-teman, itu berdiameter 100, berarti
kita klik fillet, kita klik bagian layer ini, lalu kita radiusnya kita ubah menjadi 0,1 teman-teman. Kita enter, kita checklist. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambar yang bagian D. Nah, ini sudah semua teman-teman. Oke, ini gambar terakhir dan ini hasilnya seperti ini. Oke, aduh, aduh, aduh. Ih, kok nggak lempeng. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk modul 3 teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar bareng dan bisa memahaminya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.